Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, teman-teman. Perkenalkan saya Aji Darminto. Kita akan bahas satu topik yang sangat menarik gitu ya, di mana kebanyakan orang yang pengen langsing itu bingung. Mau pilih yang mana, olahraga dulu atau ngatur pola makan dulu? Nah, mana nih yang benar? Sementara kebanyakan orang pasti berpikiran olahraganya yang dibanyakin, ya. Karena orang pengen langsing rata-rata olahraga dulu baru dapat langsing gitu ya. Atau sebaliknya, orang yang merasa kelebihan berat badan itu karena saya kurang olahraga. So, nanti kalau saya sempat, saya olahraga, saya pasti turun berat badan. Apakah betul seperti itu? Mari kita bahas. Pertama, apakah benar olahraga akan menurunkan berat badan? Ya, betul, bisa terjadi ketika terjadi defisit kalori. Oke, dan pertanyaannya adalah apakah teman-teman bisa mengukur olahraga yang sebanyak apa sehingga kita melakukan itu untuk defisit kalori? Karena tahu kita sama tahu ya, untuk turun berat badan yang dibutuhkan salah satunya adalah defisit kalori, gitu ya, supaya apa? Cadangan lemak terpakai. Nah, sementara kita olahraga, kita jarang mengukur seberapa banyak kalori yang terpakai selama kita olahraga, gitu ya. Akhirnya kita tidak bisa memastikan bahwa olahraga itu membantu kita defisit kalori. Oke. Yang kedua, apakah ngatur pola makan saja bisa turun berat badan? Tentu saja bisa. Lagi-lagi teman-teman, ketika kita bisa memastikan makanan yang masuk ke tubuh kita itu defisit kalori. Kuncinya sebenarnya di defisit kalori. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mana nih ketika ada dua pilihan, saya harus memperbaiki pola makan dulu, oke? Atau saya harus memperbaiki olahraga saya dulu untuk turun berat badan. Nah, yang menarik di sini banyak kan masih salah memilih ketika mendahulukan olahraga. Olahraga bukannya nggak penting, olahraga bukannya tidak ada manfaatnya, bukannya tidak bisa untuk turun berat badan, tapi sekali lagi olahraga ketika teman-teman bisa mengukur kalorinya, jumlah kalori yang terpakai, itu akan memudahkan turun berat badan. Tapi nyatanya teman-teman, kita harus paham bahwa apa yang kita lakukan selama olahraga itu sebenarnya akan terbayar dengan cepat sekali dengan makanan. Oke, kita masuk ke dalam intinya. Jadi gini, ketika kita memutuskan untuk melakukan suatu olahraga untuk turun berat badan, itu tidak salah gitu ya. Tetapi yang salah adalah ketika kita memutuskan kita untuk olahraga tidak diimbangi dengan pola makan yang benar. Terus masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika teman-teman ngoyo atau habis-habisan secara olahraga, teman-teman apa namanya all out menggunakan energinya untuk olahraga, mati-matian ya olahraga gitu ya. Tetapi lupa ngontrol makanannya yang masuk, ngontrol apa yang diinput, apa yang dimakan. Yang terjadi adalah bukannya defisit kalori, tetapi teman-teman kehabisan hanya menghabiskan waktu, menghabiskan keringat gitu ya. Pertanyaan yang sering adalah, saya sudah olahraga, saya sudah berkeringat, kenapa nggak turun berat badan? Ini yang menarik. Teman-teman, olahraga bukan soal keringat yang keluar, bukan soal seberapa banyak basah badannya gitu ya, seberapa kilometer kita lari atau seberapa banyak kita jalan, tetapi seberapa banyak otot yang terpakai gitu ya. Nah, ini akan menentukan kalori. So, solusinya apa? Ketika teman-teman mau olahraga untuk turun berat badan, oke, tetapi teman-teman juga harus dibarengi dengan pola makan yang benar. Pola makan yang benar gimana? Pola makan yang rendah kalori, yang tinggi nutrisi. Sejatinya ketika teman-teman olahraga, itu menghabiskan energi, betul ya? Nah, ketika teman-teman selesai olahraga, ada perasaan happy nih. Ada perasaan happy, senang gitu ya. Eh, Paling enggak kita merasa sudah melakukan olahraga, melakukan yang terbaik. Akhirnya timbul hasrat makan, jajan, atau mungkin sekedar beli minuman gitu ya. Yang kita alih-alih menyehatkan kita, tetapi malah kembali lagi kalori yang dikeluarkan itu masuk kembali. Ya, contoh sederhana, teman-teman nih, habis jogging sejam, habis jogging sejam, terus kemudian setelah jogging makan donat satu biji, waduh, donat aja udah 300 kalori, joggingnya tuh impas, habis sudah. Atau nih teman-teman senang workout, squat, push up, lunges, leg raise gitu ya. Selama 50 menit, 45 menit,
kena nih 250-300 kalori. Harusnya bisa dong defisit kalori. Tapi nyatanya teman-teman makan dua kerupuk atau satu gorengan dua kerupuk gitu ya, 300 kalori yang masuk, padahal itu kenyang juga tidak. Itu yang bikin akhirnya bukan olahraganya yang bikin turun, tetapi makanannya yang ngaco. Oke ya, makanya dua hal tadi kalau pengen ngandelin olahraga ya berarti pola makannya harus diperbaiki. So, kalau makanan yang diganti gimana? Oke, kita lihat. Kalau makanannya diperbaiki, teman-teman mungkin tidak perlu ngoyo olahraga. Oke ya, tidak perlu ngoyo olahraga. Tadinya teman-teman misalnya suka teh atau sorry, minuman manis gitu ya. Minuman instan sekitar 80 sampai 110 kalori. Teman-teman ganti ke air putih, artinya ada 80 kalori teman-teman melakukan defisit setiap saat gitu ya. Sehari aja 80 kalori dari minuman, belum lagi dari makanan gitu ya. Dari teman-teman menghentikan keripik, misalnya yang keripik kita makan bisa menghasilkan sekitar 200-an kalori sampai 300 kalori. Teman-teman kurangi porsinya jadi separohnya, itu sudah menghemat 100 kalori. Oke ya. Kalau teman-teman suka jajan nih, gorengan mau tadinya 3, 5 gitu ya, kurangi deh jadi 2 atau satu gitu ya. Itu sudah mengurangi defisit kalori. Oke, kalau teman-teman mau dapetin hasil maksimal, pola makannya dijaga, olahraganya ditambah, gitu ya. Pola makannya dijaga, olahraganya ditambah. Jaga pola makan tuh apa? Jaga minimal kalori yang masuk teman-teman terkontrol. Dari jumlah kalori dulu, kurangi gula, garam, lemak, dan terutama tepung-tepungan. Itu emang suplai kalori yang banyak, gitu ya. Lah gula, garam, minyak, tepung-tepungan ada di gorengan, ada di roti. Nah, itu yang membuat kalori kita bertambah tanpa kita sadari. So, kesimpulannya adalah kalau teman-teman pengen turun berat badan, dahulukan pola makan yang benar dulu. Pola makan yang benar, kurangi gorengan, garam, lemak, kemudian tepung, oke. Ganti substitusi dengan buah-buahan. Yang kedua, ganti makanan manis, minuman manis, soda, minuman instan, kopi instan, dan sebagainya ke air putih. Itu membantu sekali untuk defisit kalori. Yang ketiga, kurangi makanan instan, nugget, sosis, dan sebagainya. Gitu ya. Dengan ganti tiga hal ini saja dulu, itu teman-teman melakukan defisit kalorinya jadi jauh lebih mudah. Gitu ya. Kalau belum sempat olahraga. Tapi kalau sempat olahraga, itu defisit kalori jadi lebih cepat lagi. Tetapi habis olahraga jangan makan makanan lagi ya, makan makanan yang tadi berlemak, berminyak tadi. So, kalau misalnya pengen turun berat badan, olahraganya tetap kencang nggak apa-apa, tetap kencang ya, yang sudah berusaha dengan olahraga, tapi imbangi dengan pola makan yang sehat, pola makan yang rendah kalori. Nah, dua-duanya ini akan mengcombine. Kalau misalnya suruh milih nih di antara dua pilihan, kalori dulu, sorry, makanan dulu atau olahraga dulu. Saya nggak sempat olahraga, saya juga nggak bisa kontrol makanan, tapi saya pengen turun berat badan. Mana dulu nih yang harus saya naikkan? Olahraganya saya tambah atau saya mengendalikan pola makan? Kalau tiba di satu pilihan ini, teman-teman, pilih kendalikan makanan. Mensubstitusi makanan yang berlemak berminyak itu menjadi menjadi makanan yang tinggi serat, buah sayur gitu ya. Hati-hati dengan porsinya karena sayur dan buah juga ada kalorinya. Kemudian mensubstitusi makanan instan dengan makanan yang real gitu ya, dan mengganti makanan minuman yang bersoda atau bergula tinggi atau minuman instan ke air putih. Itu dulu. Langkah kedua baru teman-teman jika ada waktu tambahkan olahraga. Insya Allah defisit kalorinya jadi lebih cepat, teman-teman akan turun berat badan dengan lebih simpel, gitu ya, lebih mudah. Jadi yang selama ini mati-matian olahraga nggak turun-turun, cek makanannya, ya. Kalau teman-teman sekarang sudah mati-matian olahraga, kemudian cek makanannya, kemudian diperbaiki, insya Allah hasilnya maksimal, gitu ya. So, buat teman-teman yang sibuk, nggak sempat olahraga, makanannya dijaga supaya turun berat badan lebih banyak. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Share video ini jika menurut teman-teman ini bisa membantu teman-teman yang lain untuk turun berat badan dan hidup sehat.
Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Darminto. Sampai ketemu di video berikutnya. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still